Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya lanjutkan untuk materi teknik kontrol digital. Materi hari ini adalah realisasi controller digital atau filter digital. Baik, next. Jadi controller digital atau ada yang menyebut juga adalah filter digital, pada hakikatnya adalah sama ya. Jadi penyebutan filter kemudian controller itu sebenarnya similar ya. Karena pada hakikatnya sama-sama untuk menanggapi sinyal masukan ya. Kemudian diarahkan hasilnya atau luarannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian satu hal yang penting untuk mendesain controller digital yaitu harus dapat bekerja secara real time, waktu nyata ya. Jadi tidak banyak ada tunda, delay. Kalau di dalam sistem komunikasi biasanya diperbolehkan ya, ada toleransinya. Tapi kalau untuk controller yang riskan, yang presisi tinggi, yang membutuhkan waktu pengolahan yang real time ya. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa di dalam sistem kendali digital, kontrol digital itu dalam rumusannya nanti ditemukan banyak tunda ya, atau nanti ada notasi Z pangkat min 1. Nah ini kan sebuah tunda, delay, atau kalau di dalam perangkat hardware adalah register ya, memori. Nah, sehingga diperlukan sebuah teknik untuk mengurangi adanya tunda ya. Kita modifikasi rumus kontrol digital atau filter digital agar tundanya atau delaynya atau faktor Z pangkat min 1-nya ini akan sedikit dipakai atau berkurang ya. Kemudian kita tinjau bahwa sistem filter digital, controller digital dalam aplikasinya ini mempunyai bentuk umum ya, fungsi alih atau hubungan antara output per input, yaitu outputnya adalah Z, inputnya adalah X. Ya, ini hanya simbol saja ya. Nanti bisa diterapkan outputnya adalah misalkan M, inputnya E, ya, boleh saja. Yang penting hubungan antar output per input. Di sini outputnya adalah Z, ZZ, dan inputnya adalah XZ. Nah ini bentuknya adalah ada konstanta B0 plus B1 Z pangkat min 1 plus B2 pangkat Z min 2 sampai plus BM ya, kali Z pangkat min M. Dibagi dengan 1 plus A1 Z pangkat min 1 plus A2 Z pangkat min 2 sampai ditambah dengan AN kali Z pangkat min N. Jadi di sini B0, B1, B2, B3, BM, kemudian A1, A2, A3 sampai AN adalah konstanta ya. Konstanta. Dan di sini derajat untuk pangkat yaitu N biasanya lebih besar sama dengan dari M. Nah, sekali lagi B dan A di sini adalah konstanta ya. Nanti kalau di dalam sistem adaptif B0, B1 dan seterusnya dan A1, A2 dan seterusnya ini bisa di-adjust secara otomatis ya, secara adaptif berdasarkan error yang dimiliki. Sehingga nanti mengadjust ke kondisi yang paling bagus, yang paling optimal untuk menemukan konstanta yang pas. Tapi ini kita berbicara masalah sistem kendali kontrol digital, maka nanti B1, B0 dan seterusnya A1, A2 itu bisa kita atur biasanya dalam bentuk konstanta ya yang kita rancang. Next berikutnya. Nah, fungsi alih yang di persamaan pas satu tadi itu bisa di dalam dibentuk
dibentuk seperti ini. Jadi kalau ini adalah konstan fungsi alih controller digital ya, GDZ, maka bagian atas ya, bagian atas ini numerator, bagian bawah denumerator ya. Bisa dituliskan seperti ini. Jadi misalkan di sini KP dalam kurung ya, KP plus KI plus KD konstanta proporsional, konstanta integral atau konstanta diferensial atau parameter ya. Kemudian dikurangi dengan konstanta proporsional plus 2 kali KD pangkat kali Z pangkat min 1 ditambah KD Z pangkat min 2 kemudian dibagi 1 min Z pangkat min 1. Jadi ini bentuknya hampir sama dengan yang tadi ini, ada konstanta B0, B1, B2. Di sini adalah Z pangkat min 1 ya, kali Z pangkat min 0, min 0 atau 0. Jadi ditulisnya adalah B0. Atau di sini Z pangkat 0 kan 1 ya. Jadi ini mewakili B0, yang di sini mewakili B1, di sini mewakili B2 seperti ini ya. Kemudian yang di bawah, yang di bawah di sini A1 ini diwakili dengan konstanta di sini adalah nilainya min 1. A2 tidak ada atau 0 diwakili dengan sama dengan 0. Ya, sampai sini jelas ya. Jadi bentuknya kembali ke persamaan pas 1 ini ya sama ya, sama, modelnya sama. Ya, next. Nah, bentuk yang tadi itu kita olah bagaimana kita agar mengurangi delay tadi ya, statiknya. Ini kan dalam bentuk direct ya, dalam bentuk direct programming. Itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi output per input ya, output per input. Di sini output itu sama dengan ya min A1 Z pangkat min 1 kali output atau ZZ min A2 Z pangkat min 2 kali output. Jadi ini dan seterusnya sampai ditambah dengan B1. Ya, B1 kali Z pangkat min 1 XZ plus dan seterusnya nih. Jadi ini perkalian silang ini ya, ini bentuk seperti ini. ZZ kali yang di bawah di sini di numerator, kemudian XZ kali numerator yang di atas. Nah, sehingga ditulis seperti yang ditampilkan di sini. Ini namanya bentuk direct ya, direct programming. Jadi kalau saya terangkan di sini, maksudnya dari persamaan ini adalah bahwa output ZZ itu adalah sama dengan konstanta min A1 ditunda sekali kali ZZ atau output ditunda sekali kali dikalikan dengan konstanta min A1. Nah, dikurangi dengan output yang ditunda 2 kali dikali konstanta A2. Dikurangi dengan output yang ditunda N kali AN. Ditambah dengan konstanta B0 kali input sekarang. Ditambah dengan ini adalah input yang sebelumnya ya, ditunda ya, kali B1 ditambah dengan input yang ditunda sebelumnya M ya, kali BM. Jadi kemudian ini diterjemahkan dalam bentuk gambar diagram blok seperti ini. Masukannya adalah X ya, outputnya adalah Z. Nah, di sini output itu merupakan ini ya, ini kalau kita uraikan berarti yang kita misalkan mulai dari yang A1 ini. Jadi berarti output yang ditunda sekali kali min A1. Ya. Ini seperti ini. Kemudian dikurangi dengan output ZZ ini ya, ditunda 2 kali. Kemudian dikalikan dengan konstanta
A2. A2-nya ini pengurang, jadi min. Ya, min. Kemudian sampai output yang ditunda sekian kali, N kali ya, kali AN. Ya, kali AN. Ini negatif, berarti dia pengurang ya. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah dengan yang pertama adalah di sini B0. B0 itu langsung ya dari input. Ya, berarti ini input X kali B0. Ya, ditambahkan. Ditambah lagi dengan input yang ditunda sekali kali konstanta B1. Ini ya. Kemudian input yang ditunda 2 kali kali konstanta B2. Ya, sebagai ditambahkan lagi ini. Kemudian sampai input yang ditunda sebanyak Z pangkat M kali konstanta Bm. Nah, ditambahkan di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata kelemahannya bentuk direct ini adalah terlalu banyak tunda. Di sini tundanya adalah sebanyak 1, 2, 3, 4 sampai M ya. Kemudian di sini adalah 1, 2, 3 sampai N. Jadi ada tunda sebanyak M plus M. Ini kan akhirnya nanti prosesnya tidak real time karena terlalu banyak tunda ya. Bagaimana kita mengurangi? Maka caranya adalah dengan bentuk standar. Nah, kita lakukan pengolahan secara manipulasi rumus ini ya. Jadi Z per X itu bisa dipecah menjadi Z per H kali H per X ya. Jadi ini kalau sebenarnya H di atas dan H di bawah ini kan dia sebagai pembagi ini bisa dicoret ya. Dia akhirnya kembali ke semula, rumus semula ini. Z per X ya. Nah, ini dipecah menjadi 2 bagian ya. Nah, kembali ke rumusan standarnya. Tadi rumusan standarnya adalah ini ya, ini atau ini ya, atau ini. Maka dipisahkan menjadi bagian atas di sini yang numerator dipisah ya. Jadi B0, B1 kali Z pangkat min 1 sampai BM kali Z pangkat min M. Kemudian yang bagian fungsi alih yang kedua, H per X itu seper 1 plus A1 Z pangkat min 1 plus dan seterusnya AN pangkat Z pangkat min N. Sehingga kalau kita pisahkan bagian Z per H ini ya, Z per H adalah ini. Kemudian bagian H per X menjadi seperti ini, seper ya, seper 1 plus A1 Z dan seterusnya. Nah, kemudian yang bentuk Z per H ini kita langsungkan secara perkalian silang saja. Di sini ZZ sama dengan HZ kali sekian ini ya. Jadi HZ kali B0, HZ kali B1 Z pangkat min 1 HZ. Ini HZ ya. HZ kali BM, jadi menjadi BM Z pangkat min 1 kali HZ. Nah, ini bagian yang atas di sini ya. Kemudian yang paling bawah ya, atau bagian yang bawah ini yang fungsi alih yang kedua, yaitu seper A1 plus sekian itu juga sama. Kita kalikan silang. Z kali kali 1 plus A1 Z pangkat min 1 sampai ditambah dengan AN Z pangkat min N. Kemudian XZ kali 1 ini ya, perkalian silang ini ya. Sehingga kalau kita tulis, kita keluarkan bagian HZ, maka disusun ulang menjadi seperti ini. HZ sama dengan XZ. Ya, XZ dikurangi dengan A1 Z pangkat min 1 HZ dikurangi A2 Z pangkat min 2 HZ sampai dikurangi sampai AN. AN Z pangkat min N HZ. Nah, kita fokusnya adalah yang di sini ZZ dan HZ. Ya. Di sini outputnya adalah Z, inputnya H ya ini ya. Inputnya H. Yang kedua adalah outputnya H, inputnya X ini ya. Outputnya H, inputnya dari X. Ya, ini. Nah, kemudian
Sama bagian Z dan HZ ini kita gambar ulang. Kita diagram ulang diagram bloknya ya, seperti ini. Jadi output di sini outputnya adalah ZZ itu berasal dari HZ dikalikan B0. Ya, ini HZ dikalikan B0 ditambah dengan HZ yang ditunda sekali dikalikan B1 ini ya. HZ ditunda sekali kali B1 ditambah lagi dengan HZ yang ditunda 2 kali ini kan. Tunda pertama, tunda kedua kali B2 ini ya. Sampai yang terakhir adalah HZ yang ditunda sebanyak Z pangkat min M kali BM ya. Nah, itu bagian fungsi alih yang pertama, HZ ya. ZZ per HZ. Inputnya H, outputnya Z ini ya. Nah, sedangkan yang fungsi alih yang kedua yaitu mempunyai bentuk yang seperti ini ya. Tadi sudah dijelaskan di sini. Perkalian silang, kemudian kita keluarkan bagian HZ-nya ya, HZ di sini. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau saya jelaskan bahwa outputnya adalah HZ itu sama dengan output yang ditunda, HZ ditunda sekali kali A1. Nah, ya. Kemudian atau kalau kita lihat di sini sebenarnya inputnya adalah XZ ya, XZ. Jadi HZ itu adalah XZ yang dikurangi ya. Kenapa dikurangi? Karena di sini ada tanda negatif di sini ya. HZ, jadi HZ sama dengan X input ya, dikurangi dengan output sebelumnya, output yang ditunda sekali, kali A1. Kemudian dikurangi dengan output yang ditunda 2 kali di sini. Karena di sini adalah Z pangkat min 1, Z pangkat min 1 lagi, padahal di sini masukannya adalah dari HZ ya. Ini kan HZ di sini. Posisi HZ di sini ya. Berarti kan ditunda 2 kali. Kemudian dikalikan dengan A2 negatif di sini. Jadi minus dia pengurang. Kemudian ditunda sampai sebanyak N. Ini ya, sebanyak N kali konstanta AN. Nah, ini sebagai pengurang juga. Nah, kemudian idenya adalah ada 2 diagram blok seperti ini. Kemudian kita kumpulkan bagian tunda, karena ini menggunakan kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi prosesnya adalah inputnya HZ, outputnya ZZ. Yang di bawah adalah inputnya XZ, ya, outputnya HZ di sini ya, HZ. Ini sebenarnya kalau mau diperjelas ada tanda panah ke atas seperti ini outputnya. Tapi ini kemudian outputnya nanti ditunda sebagai proses pengurang berikutnya ini. Nah, idenya adalah karena di sini menggunakan tunda yang sama, posisinya hampir sama ini ya, maka bisa digabung menjadi seperti ini. Jadi inputnya adalah X, outputnya adalah Z. Kemudian ini kalau digeser ke bawah seperti ini ya kan, ini jadinya 1, ini jadi 1. Tunda ini bisa dipakai bersamaan ya antara A1 dengan B0. Tunda yang di sini bisa dipakai bersama antara A2 dan B2. Ya. Ini kalau tadi ini ditunda dipakai A1 dan B1 sorry ya. Kalau yang B0 ini kan langsung ya. Tidak ada tunda. Nah, sehingga gambarnya itu lebih kita jelaskan atau kita padukan seperti ini. Jadi di sini Z1 di sini sebagai tunda yang dipakai nanti oleh pengalih konstanta B1 dan konstanta A1. Tunda di sini nanti juga menunda HZ yang nanti dipakai dan dikalikan dengan B2 dan A2.
Nah, bentuk yang standar ini akhirnya itu bisa mengurangi delay Z1, Z1, Z1 sampai sebanyak N ya, sebanyak N. Jadi kalau semula adalah jumlahnya adalah M plus N menjadi tunda sebanyak N. Jadi ini secara hardware berarti menggunakan register yang sama ya, dipakai proses untuk nanti dikalikan dengan A1, B1. Register atau tunda atau memori di sini dipakai untuk proses nanti dikalikan dengan A2 dan B2 dan seterusnya. Nah, kesimpulannya adalah bentuk standar ini akan mengurangi tunda sebanyak N, yang semula adalah M plus N menjadi berkurang sejumlah N. Ya, saya kira itu untuk pertemuan singkat kali ini. Nanti kita akan lanjutkan bagian berikutnya, yaitu ya materi berikutnya. Ini kita tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.